Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam zikir pagi kita saja kita meminta kepada Allah agar Allah sehatkan kita. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Jadi kita meminta kepada Allah agar disehatkan raga kita, pendengaran kita, ya, penglihatan kita, dan seterusnya. Maka urusan kesehatan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya sangat jelas, ya, yang kita bisa teladani itu dan bisa kita aplikasikan, ya. Dan tentunya kesehatan ini adalah salah satu cara atau bagian dari agama Islam itu sendiri, ya. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa salah satu kerugian umat Islam adalah ketika ilmu tentang pengobatan atau kesehatan diserahkan kepada orang-orang di luar Islam, ya. Maka kita, ya, sebagai kaum muslimin, tentunya harapan besar kita adalah atau bagaimana kita menggali dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita katakanlah mentadaburi itu dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, yang menarik, ya, memang konsep-konsep kesehatan ini ada sebagian yang sebagian yang istilahnya itu jelas, ya, dan sebagian lagi memang perlu kita telaah, ya, atau mungkin kita perlu lakukan pendalaman di sana. Tapi konsep dasar dalam Islam atau mungkin konsep dasar dalam sebuah konsep kesehatan dalam Islam itu yang berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, itu adalah dasarnya keimanan, ya. Artinya apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran tidak mungkin salah, itu mutlak adanya. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya, melalui hadis-hadis beliau SAW juga tidak akan salah, ya, karena Nabi SAW kita tahu beliau guided atau mungkin dipandu oleh wahyu, ya. Ini konsepnya. Sehingga kalau keinginan atau mungkin kecenderungan kita dalam hal ini misalkan ingin mengetahui itu, kita sudah punya batasan, ya, kita sudah punya batasan tentang akidah atau keimanan kita terhadap apa yang Allah jelaskan atau apa yang disampaikan Nabiullah Muhammad SAW tadi. Contoh begini biar gampang dicernanya. Kita tahu bahwa salah satu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya, tentang syifa, ya, syifa itu pengobatan atau penyembuh lah, maaf, bukan pengobatan, penyembuh, ya. Syifa itu penyembuh. Kata-kata syifa itu, Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada 4 disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kata-kata syifa. Apa beda syifa dengan dawa? Kalau dawa itu obat, obat itu, ya, misalkan ada orang sakit, misalkan kemudian dia minum misalkan paracetamol, dia demam, itu obat, gitu kan. Tapi syifa ini sifatnya luas, ya, dia penyembuh, dia bisa melingkupi berbagai aspek, bahkan aspek penyembuhan tadi itu bukan cuma pada satu sisi atau satu aspek saja, yaitu syifa, jadi luas banget, dia penyembuh. Nah, menariknya dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu subhanallah Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4, dan 3 dari syifa tadi, dari 4 kata syifa tadi adalah Al-Quran, ya. Oke, saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada disebutkan 4 kata syifa, dan 3 kata syifa itu adalah Al-Quran. Pertanyaan saya, sebagai orang, ya, kita hidup di era modern seperti sekarang ini, ya, yang mungkin sesuatu itu harus habis A ya B, harus habis 1 ya 2, gitu loh. Maka Al-Quran memberikan ruang-ruang, yang sering kalinya tidak terjangkau oleh oleh pemikiran kita, ya. Contoh bagaimana Al-Fatihah bisa menyembuhkan, bagaimana Al-Fatihah bisa menurunkan demam. Apakah itu ada contohnya? Ya, kalau kita belajar dari para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu, itu semua ada contohnya. Semua ada contohnya. Sehingga keyakinan mereka itulah yang membuat mereka bisa merasakan keberkahan dari syifanya Al-Quran tadi, ya, syifanya Al-Quran tadi. Nah, ini perlu saya jelaskan di awal karena ini bagian dari keimanan atau akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan lah seperti itu. Maka kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita lebih gampang bicara hal-hal yang fisik, ya. Ya, kalau kita sudah sampai pada titik kita meyakini, gitu kan. Nah, pertanyaannya, misalkan ini kita bicara ada penelitiannya, katakanlah pada era modern kayak sekarang ini ada atau tidak penelitiannya, itu urusan belakangan. Tapi keyakinan itu sudah lebih dahulu mendominasi, ya, mendominasi diri kita daripada hal-hal yang bersifat teknis yang kita kerjakan dengan ilmu kita yang
katakanlah apa namanya tidak terlalu banyak ya seperti itu.